Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fiqhiyah Ibu Eva Fadila SHMH, yang dimana kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan umur yang panjang, dan senantiasa hidupnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Fikri Ramadan dengan NIM 2011-1049 kelas 4 HKIB. Di sini akan menjelaskan mengenai 3 topik, yaitu yang pertama tentang sejarah perkembangan dan pembentukan Qawaid Fiqhiyah. Yang kedua yaitu Qawaid Asasiyah, setiap perkara tergantung niatnya. Dan yang ketiga yaitu Kaidah Al-Yakin, keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan Qawaid Fiqhiyah pada periode Rasulullah SAW. Benih-benih Qawaid Al-Fiqhiyah telah ada sejak zaman risalah Nabi Muhammad SAW. Sekalipun dalam era ini Rasulullah dan para sahabat tidak pernah menamakan hal tersebut adalah kaidah. Namun para pelapasnya ditemukan oleh ulama bahwa Rasul pun mengeluarkan kaidah bahkan dari matan hadis yang beliau ucapkan. Pada masa Nabi terdapat hadis yang bentuknya singkat, padat, jelas, tapi cakupan maknanya luas. Yang kemudian dari banyaknya hadis-hadis Nabi seperti ini yang diangkat menjadi Qawaid Fiqhiyah. Seperti contoh yang berbunyi, Innamal a'malu binniyat, setiap pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Menurut para ahli fikih, contoh di atas berbentuk ungkapan yang berpola seperti kaidah fikih karena memiliki arti umum yang mencakup beberapa aspek hukum fikih dan merangkul masalah-masalah yang ilatnya atau alasannya sama. Selanjutnya pada periode sahabat, para sahabat pun dikenal mempunyai kontribusi nyata dalam pembentukan Qawaid Fiqhiyah. Lagi-lagi sekalipun mereka tidak menamakannya sebagai kaidah fikih dalam berargumen, namun ulama dengan ijmanya sepakat mengkategorikan sejumlah riwayat para sahabat untuk menjadi landasan sumber kaidah. Selanjutnya yaitu periode pada masa tabi'in dan tabi'it tabi'in. Seperti pembahasan sebelumnya, pada masa tabi'in juga masih berbentuk sama dengan apa yang dibahas pada masa sahabat, yakni lewat perkataan merekalah yang nantinya akan diangkat menjadi Qawaid Fiqhiyah. Beberapa ulama dalam lingkup tabi'in dan tabi'in juga telah mengeluarkan sejumlah Qawaid Fiqhiyah. Imam Muhammad ibnu Hasan Asy-Syaibani, murid daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, juga mengemukakan sebuah pendapat dalam eranya, yaitu apabila seorang mempunyai wudhu kemudian timbul keraguan dalam hatinya apakah ia sudah berhadas hingga menjadikannya batal atau belum, dan keraguan ini lebih besar dalam pikirannya, lebih baik ia mengulangi wudhunya. Selanjutnya yaitu yang kedua mengenai pengertian kaidah setiap perkara tergantung niatnya. Kaidah setiap perkara tergantung niatnya atau al-umuru bimaqasidiha merupakan kaidah yang memiliki arti luas. Kaidah ini terkait dengan semua aktivitas manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Kaidah ini juga membahas tentang konsekuensi atau setiap perkara haruslah sesuai dengan apa yang terjadi, menjadi tujuan terjadinya perkara tersebut atau niat yang melandasinya. Dasar hukum kaidah al-umuru bimaqasidiha yaitu kaidah tentang niat ini merupakan salah satu kaidah yang sangat signifikan bagi kehidupan kita, baik dalam hubungan muamalah ataupun hubungan kita dengan Allah. Kaidah ini sangat memiliki arti yang sangat luas, mendalam, dan sangat berpengaruh bagi kita di akhirat. Pada dasarnya hukum kaidah seperti perkara tergantung niatnya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis yang ternyata mendapat legitimasi. Para ulama fikih atau fuqaha memberikan perhatian lebih pada kaidah ini. Mereka banyak mengomentari dan mengembangkannya dalam cabang-cabang kaidah ini. Selanjutnya itu materi yang ketiga mengenai kaidah al-yakin atau keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Secara etimologis, yakin adalah sebuah ilmu atau pengetahuan yang tidak ada keraguan. Pada asalnya yakin berarti al-istiqrar atau sesuatu yang menetap. Seperti kalimat yakin al-mau fi al-baudi dha istaqara, air menetap di telaga. Kata yakin dalam kalimat ini artinya adalah istiqara atau menetap.
Menurut Ibnu Manzur, dalam kamusnya Lisan Al-A'rab, yakin adalah sebuah ilmu pengetahuan sesuatu yang dapat menjauhkan keraguan dan sesuatu yang nyata atau realistis. Yakin kebalikan dari syak, dan syak lawannya yakin. Makna kaidah fikih, keyakinan. Qawaid fikih atau kaidah fikih adalah kaidah atau dasar fikih yang bersifat umum yang mencakup hukum-hukum syara secara menyeluruh dari berbagai bab atau bagian dalam masalah-masalah yang masuk di bawah cakupannya. Salah satu manfaat kaidah fikih adalah menjawab berbagai permasalahan yang rumit dalam waktu singkat sehingga dapat menemukan pemecahan berbagai permasalahan yang diinginkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.